Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan juga tentunya semangat terus untuk belajar ya. Kali ini bersama Bu Nida insya Allah akan membahas pembelajaran ketiga. Sudah tema berapa kali ini? Kita sudah ada di tema 2. Subtema berapa? Subtema kedua. Silahkan buka buku paketnya halaman 70. Silahkan dibuka. Juga persiapkan alat tulis masing-masing ya. Kita mulai aja ya. Ayo mengamati. Amatilah dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Kata Udin yang ada di tengah, "Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama." "Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." Terus kata Benny, "Iya, kita main pesawat mainan juga ya." Wah, pasti menyenangkan. Nah, setelah kemarin mereka memetik jambu di rumah Udin, minggu ini mereka pun akan kembali bermain di rumah Udin. Bagaimana? Anak-anak pernah bermain ke rumah teman? Bagaimana sikap kita ketika berada di rumah teman? Tentu saja, kita harus sopan, harus meminta izin dulu kepada orang tua teman kita bahwa kita akan bermain di rumahnya. Dan juga tidak boleh sembarangan masuk ke kamar, apalagi kamar orang tua teman kita. Itu tidak boleh ya. Harus jaga sikap, sopan, santun. Selanjutnya, ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Kali ini akan Ibu bacakan teksnya. Lalu setelah itu giliran anak-anak yang membaca teks tersebut. Setelah Ibu membaca, lalu kemudian giliran anak-anak membaca. Diperhatikan oleh ayah dan ibunya atau juga kakaknya ya. Lalu nanti dilihat apakah anak-anak sudah lancar membacanya ataukah belum. Ketika ada kata-kata yang anak-anak belum lancar, silahkan ulangi terus kata-kata itu sampai anak-anak lancar melafalkan katanya. Lalu kemudian ulangi lagi dari pertama. Siap ya? Judulnya membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, Ibu sudah selesai membacakannya. Sekarang giliran anak-anak ya.
Buka halaman 72. Ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Ibu sudah pernah mencontohkan kepada anak-anak bagaimana cara menjawab pertanyaan yang jawabannya harus sesuai dengan teks bacaan. Yang pertama, kita baca dulu soalnya. Perhatikan dan juga pahami baik-baik soalnya. Lalu kita mencari jawabannya pada teksnya. Kira-kira sudah mengerti? Kita coba nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Kira-kira apakah anak-anak masih ingat apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Nah, agar lebih yakin kita boleh melihat kepada teks sebelumnya yang tadi. Apa kira-kira? Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu. Jus jambu biji. Nah, ini kira-kira jawabannya. Mereka membuat jus jambu biji. Silakan ditulis di sini. Nomor 1 jawabannya. Mereka membuat jus jambu biji. Nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Kita kembali lagi ke dalam teksnya. Bagaimana caranya? Ada di kalimat baris ketiga. Mereka berbagi tugas. Bagaimana caranya mereka bekerja? Ternyata membagi tugas. Silahkan tulis nomor 2. Mereka membagi tugas. Nah, begitu caranya. Silahkan anak-anak kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo kita baca bersama-sama ya. Judulnya benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Nah, tadi ada seperti di pertanyaan kelima. Manakah yang termasuk benda cair? Yaitu susu dan air. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati benda-benda di sekitarmu. Manakah yang termasuk benda cair? Nah, lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Silahkan anak-anak berkeliling rumah di sekitar rumah. Lalu carilah benda cair yang ada di sekitar rumah anak-anak. Misalnya air, susu, air teh, madu, air kopi. Nah, itu sangat banyak sekali. Silahkan tulis di kolom ini. Paling sedikit tulis 10 ya.
Ayo berdiskusi. Diskusikanlah dengan temanmu makna kata-kata berikut. Di mana kita bisa mencari makna atau arti kata? Iya, ada yang masih ingat? Anak-anak bisa mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa online di kbbi.go.id. Silakan anak-anak cari di kamus atau boleh juga online kata-kata berikut. Yang pertama, bentuk. Yang kedua, ukuran. Dan yang ketiga, jumlah. Silakan ketika sudah ketemu jawabannya, tuliskan di kolom yang tersedia. Selanjutnya di halaman 75, tuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Misalnya tadi nomor 1, bentuk. Kita gunakan kata bentuk dalam kalimat yang utuh. Contohnya, ketika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air akan menyerupai botol. Nah, seperti itu kira-kira. Silakan anak-anak buat dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jangan di skip, ingat ya, nanti ibu akan cek saat home visit. Selanjutnya kita masuk ke matematika di Ayo Berlatih. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita hitung ada berapa di sini buah jambunya? Ada 3. Digabung dengan 3 buah jambu lagi. Ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok, masing-masing berjumlah 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, betul. Selanjutnya ada 4 buah jambu ditambah 4 buah jambu menghasilkan perkalian 2 kali 4. Hasilnya berapa? 8. Nah, perkalian di sini ada notnya ya. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi, ketika anak-anak melakukan perkalian 2, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 2, pokoknya perkalian yang melibatkan angka 2 itu sama artinya dengan menambahkan angka tersebut. Contoh, kita lihat di sini ada menghitung perkalian 2 semuanya ya. 2 kali 2, di sini ada angka 2. Kita coba 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. 2 kali 7, ada perkalian 2 juga dengan angka 7. Kita tinggal menghitung 7 tambah 7, hasilnya berapa? 14. Selanjutnya ada dikalikan dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Karena perkalian 2 yaitu sama dengan menjumlahkan 2 kali angka tersebut. Silakan anak-anak kerjakan nomor selanjutnya.
Selanjutnya perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Coba kita lihat. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 menghasilkan 3. 8 dikali 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 8 kali menghasilkan 8. 4 dikali 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 menghasilkan 4. Kesimpulannya apa? Semua bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Berapapun angkanya jika dikalikan 1 hasilnya akan sama. Berapapun angkanya dikalikan dengan 1 hasilnya akan sama. Berapapun angkanya jika dikalikan 1 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Silakan anak-anak buktikan dengan cara menghitung latihan soal ini. Nomor 1 ya. 6 dikali 1 tentu saja hasilnya akan 6. 2 dikali 1 tentu saja hasilnya akan 2. 1 dikali 4 hasilnya akan 4. 1 dikali 9 hasilnya akan 9. Begitu seterusnya. Silahkan kerjakan perkalian yang lainnya. Lalu selanjutnya perkalian bilangan dengan angka 0. Coba 2 dikali 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 7 dikali 0, 0, 0, 0 ditambahkan sebanyak 7 kali hasilnya akan tetap 0. 5 dikali 0, 0-nya akan ditambahkan sebanyak 5 kali hasilnya tetap 0. Jadi apa kesimpulannya? Semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Mau bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya akan 0. Silahkan anak-anak buktikan dengan menghitung soal-soal di bawah ini. Coba nomor 1, 9 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 0 hasilnya 0. Begitu seterusnya, silahkan anak-anak kerjakan latihan yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar pembelajaran ketiga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami ya. Jika belum paham, silahkan anak-anak ulangi lagi videonya sampai anak-anak paham. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan boleh tanyakan kepada Bu Nida atau Bu Sani ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.